wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Siranda dengan NIM C1B024029, mata kuliah Manajemen Kinerja, dosen pengampu Dr. Sri Lulisita SEMN. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan perancangan strategi, peningkatan kinerja dan keterikatan karyawan pada sebuah organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang proyek. Kinerja dan keterkaitan karyawan merupakan fondasi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang secara keberlanjutan. Kinerja rendah dan keterkaitan yang kurang berdampak negatif pada produktivitas, inovasi, serta budaya kerja yang sehat di dalam organisasi. Tujuan proyek menganalisis kondisi saat ini dan merancang strategi efektif untuk mengangkat kinerja serta keterikatan karyawan. Di sini saya akan menjelaskan memahami kinerja karyawan. Definisi kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, standar, dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi kinerja, kompetensi dan keahlian, motivasi dan semangat kerja, serta lingkungan kerja yang kondusif merupakan faktor utama untuk menentukan tingkat kinerja karyawan. Tantangan umum organisasi. Banyak organisasi menghadapi tantangan seperti rendahnya motivasi, kesenjangan kompetensi, kurangnya arah yang jelas, dan lingkungan kerja yang kurang mendukung produktivitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan memahami keterikatan karyawan. Definisi keterikatan karyawan. Keterikatan karyawan adalah tingkat komitmen emosional yang terlibat aktif karyawan terhadap organisasi, pekerjaan, dan tujuan bersama. Tanda-tanda keterikatan tinggi dan rendah. Keterikatan tinggi, antusias, proaktif, loyal, dan produktif. Keterikatan rendah, pasif, sering absen, kurang motivasi, dan mudah resign. Hubungan dengan retensi karyawan. Karyawan yang memiliki keterikatan tinggi cenderung bertahan lebih lama, mengurangi turnover, dan berkontribusi pada stabilitas serta pertumbuhan organisasi. Analisis situasi saat ini. Kurangnya komunikasi efektif antara manajemen dan karyawan menghambat alur informasi dan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Motivasi karyawan yang menurun serta beban kerja yang tidak seimbang menyebabkan penurunan produktivitas dan tingkat stres yang tinggi. Kurangnya pengakuan dan penghargaan atas kontribusi karyawan berdampak pada rendahnya keterikatan dan meningkatnya turnover dalam organisasi. Prinsip perencanaan strategi. Fokus pada kebutuhan karyawan, memahami dan mengutamakan kebutuhan karyawan sebagai dasar dalam merancang setiap strategi peningkatan kinerja. Meningkatkan komunikasi dan transparansi. Membangun saluran komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan karyawan di semua level. Membuat budaya organisasi. Mengembangkan budaya kerja yang positif, kolaboratif, dan mendukung pertumbuhan serta keterikatan karyawan. Strategi 1. Program pengembangan kompetensi, pelatihan dan workshop rutin. Penyelenggaraan pelatihan berkala dan workshop interaksi untuk meningkatkan kompetensi teknis dan soft skill karyawan secara berkelanjutan. Monitoring dan coaching. Program pendamping oleh mentor berpengalaman untuk membimbing karyawan dan pengembangan karir dan meningkatkan kinerja individu. Pembelajaran yang berkelanjutan. Fasilitas akses ke platform e-learning, sertifikasi profesional, dan program beasiswa untuk mendorong budaya belajar sepanjang hayat. Strategi 2. Komunikasi internal, rapat rutin dan feedback dua arah. Mengadakan rapat berkala antara manajemen dan karyawan untuk memastikan komunikasi yang terbuka, transparan, dan konstruktif dalam lingkungan kerja. Platform komunikasi digital. Memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi pesan dan portal internal yang memperlancar alur informasi dan koordinasi antar tim secara efisiensi. Forum diskusi dan kolaborasi tim. Membentuk forum diskusi lintas divisi untuk mendorong kolaborasi, berbagi ide, dan memperkuat hubungan antar karyawan dalam organisasi. Hasil yang diharapkan. Kinerja karyawan meningkat secara signifikan melalui penerapan strategi pengembangan yang terstruktur dan terukur. Keterikatan dan loyalitas karyawan semakin kuat mendorong retensi dan semangat kerja yang tinggi. Produktivitas dan kualitas kerja membaik serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif. Strategi 3. Penghargaan dan pengakuan.
Sistem reward berbasis pencapaian memberikan penghargaan nyata kepada karyawan yang mencapai target dan menunjukkan kinerja unggul secara konsisten. Penghargaan non-finansial, pengakuan publik, sertifikat prestasi, dan apresiasi verbal yang memperkuat rasa bangga dan motivasi karyawan. Event dan apresiasi karyawan, penyelenggaraan acara penghargaan rutin untuk menyelenggarakan kontribusi tim dan mempererat budaya kerja yang pasif. Langkah implementasi, analisis kebutuhan spesifik organisasi secara mendalam untuk memahami tantangan dan peluang yang ada dalam meningkatkan kinerja karyawan. Penyusunan timeline dan anggaran yang realistis, serta pelibatan aktif manajemen dan karyawan dalam sistem tahap-tahap pelaksanaan strategi. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi yang diterapkan untuk memastikan hasil yang optimal dan berkelanjutan. Kesimpulan dan tindakan. Strategi integrasi adalah kunci keberhasilan. Mari melaksanakan perencanaan secara bertahap dan kami siap untuk mendiskusi serta pengembangan lebih lanjut bersama Anda. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.